Ya, sudah banyak tadi Bang Ilham Saputra, Ketua KPU periode 2021-2022 memberikan tanggapan, perspektif soal polemik yang terjadi di KPU, terutama ketika ramai mengubah format debat cawapres yang secara khusus tadinya ada, kemudian menjadi tidak ada. Sekali lagi Bang Ilham, yang kemudian sekarang kan akhirnya dikhawatirkan KPU berat sebelah ya, seperti judul kita pada malam hari ini, debat cawapres diubah, KPU berat sebelah. Ini mungkin salah satu indikasi saja dari pertanyaan-pertanyaan publik soal apakah KPU netral, apakah KPU ini memang berat sebelah, apakah kemudian diintervensi. Kekhawatiran itu sebenarnya sudah lama diwanti-wanti. Dengan situasi yang ada, seperti tadi Anda katakan, KPU ayo kembali lagi ke peraturan perundang-undangannya saja. Tapi pemilu ini sudah berjalan. Kita tidak tahu bagaimana dinamika ini ke depan ya. Bagaimana kemudian trust itu Anda lihat, apakah masih bisa KPU mengembalikan, apakah publik masih bisa trust dengan lembaga pemilu penyelenggara dengan situasi yang ada saat ini? Ya, tentu saya kira masih bisa ya. Kita masih ada waktu. Kemudian malah core dari pemilu itu kan pemungutan suara misalnya saja. Nah itu bisa ditunjukkan dengan bagaimana kemudian mereka bekerja dengan baik, mempersiapkan komponen-komponen pemungutan suara, rekapitulasi. Saya dengar juga akan diterapkan Sirekap, sistem informasi rekapitulasi yang memang menurut saya cukup baik. Itu pernah kami lakukan ketika Pilkada 2020 lalu. Bagaimana kemudian kita bisa meminimalisir proses manipulasi terhadap suara. Nah, tetapi kemudian mari KPU kita start dari sekarang, dari debat cawapres ini, rubahlah format debatnya seperti itu, kembali ada debat cawapres. Ya, debat cawapres itu penting dengan diskusi tadi kita sebelumnya bahwa cawapres ini adalah juga perlu diketahui oleh publik kemampuan terhadap membaca visi dan misi yang sudah diberikan kepada KPU. Jadi sekali lagi tidak ada kata terlambat. Kemudian saya berharap betul rekan-rekan saya di KPU sekarang ini, saya yakin betul mereka ada orang-orang yang mampu dan berpengalaman dalam melakukan penyelenggaraan pemilu, dan jangan sampai kemudian membuat publik merasa bahwa KPU ini diintervensi, KPU ini bekerja untuk salah satu pasangan calon atau kekuatan politik tertentu. Nah itu yang berbahaya bagi legitimasi penyelenggaraan pemilu kita. Oke, itu yang kemudian berbahaya bagi legitimasinya ya. Bang Ilham, termasuk juga ketika ada isu yang tadi sebelumnya itu bocor data dan lain sebagainya. Ini teknis saja, wajar saja, atau bisa kemudian mempengaruhi ujung dari pemilihan umum? Ya sebetulnya data ini kan saya kira penting tidak hanya menjadi pekerjaan KPU. Walaupun memang sebetulnya ini prosesnya data itu kan kita mendapatkan data mentah ini quote and quote ya, dari negara, dari pemerintah, dari Mendagri. Ya. Kemudian data itu kami kelola dengan melakukan pembaharuan lagi. Ya, kita coklit, mencocokkan dan meneliti kembali data yang kita punya. Kita ketok door to door dengan dilakukan oleh petugas kami di bawah untuk memastikan bahwa ada orang yang sudah meninggal coret, orang yang sudah pindah coret dan sebagainya. Kemudian kita kemas sedemikian rupa, ini loh daftar pemilih tetapnya. Nah, keamanannya tentu ini menjadi tanggung jawab bersama, tanggung jawab negara ya, karena memang KPU kan tidak bisa kemudian secara sendiri sebagai satu institusi lembaga di negara ini yang kemudian bisa menjaga itu dari pencurian data-data tadi. Kita bisa bekerja sama dengan kepolisian dalam hal ini terkait dengan bagian internet gitulah ya, bagian informasi seperti itu, cyber, atau kemudian dengan ISBN, ya, mereka juga bisa melakukan proteksi terhadap data-data yang dimiliki oleh KPU, karena KPU kan bukan lembaga yang konstan betul dengan penjagaan data tersebut. Nah jadi saya tidak ingin menyalahkan salah satu persoalan kebocoran itu hanya kepada KPU, tetapi ini adalah data milik negara yang kemudian harus kita jaga bersama. Karena memang sepertinya sampai saat ini belum ada kaitannya dengan penyelenggara pemilu. Mereka jual untuk apa kita tidak tahu seperti itu. Masih kebocoran. Masih tahap di situ. Betul. Bang Ilham. Nah, kembali ke soal hasil akhir nanti. Tidak bisa dipungkiri kemudian ada kekhawatiran ya, bahwa jangan-jangan nanti dengan dipertanyakannya independensi dari KPU,
bisa kemudian mengubah, memanipulasi hasil dari pemilu. Nah, dengan sistem yang ada sekarang atau yang pernah dijalankan di tahun yang sebelumnya, apakah potensi itu masih ada, Bang Ilham? Sebetulnya agak sulit kalau memang benar sistem informasi rekapitulasi yang akan diterapkan oleh KPU. Kenapa saya bilang seperti itu? Dulu kita menggunakan sistem informasi penghitungan namanya situng. Ya. Di mana formulir C1 apa adanya di TPS, kita tampilkan di server kami, kemudian orang bisa mengakses. Itu kan bagian dari keterbukaan. Tapi kemudian ada disclaimer bahwa ini bukan hasil resmi. Karena data itu bisa salah, kalaupun salah bisa nanti dikoreksi di kecamatan. Karena undang-undang menyatakan rekapitulasi belum menggunakan sistem tadi, tapi diperbolehkan untuk membantu. Kata MK, sistem elektronik itu bisa membantu proses rekapitulasi. Nah di tahun 2020 kami berpikir bahwa ini situng ini mungkin ada persoalan juga, walaupun itu transparan, tapi masih persoalan ada salah-salah dan sebagainya. Makanya kemudian kami melakukan inovasi dengan menggunakan sistem informasi rekap yang caranya adalah memfoto C plano hasil penghitungan. C plano itu yang besar, yang kemudian kita buatkan tally ya, 1, 2, 3 begitu. Nah itu apa adanya kita foto, kemudian hasil foto tadi bisa di share secara langsung menggunakan Android kepada saksi-saksi yang hadir pada saat itu. Juga termasuk pengawas TPS yang ada di TPS, yang bagian dari Bawaslu. Itu nanti data itu bisa kita gunakan sebagai bukti atau sebagai alat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Jadi nggak perlu, pertama itu paperless, kedua dia transparan. Jadi pada saat itu juga bisa diketahui hasilnya oleh siapapun, ya oleh tim pemenangan manapun itu sudah, dan oleh tim kontestan cawapres maupun legislatif. Tetapi saya tidak tahu apakah kemudian ini akan diberlakukan untuk legislatif atau tidak. Karena memang agak sulit formatnya, karena legislatif banyak calon, kemudian format suara-suaranya besar dan sebagainya. Tapi kita lihat saja apakah KPU akan melakukan inovasi terhadap cara legislatif. Karena selama ini kami lakukan yaitu untuk pilkada dan pilpres. Gitu. Jadi dengan si rekap yang sekarang, kita bicara pilpres, sulit ya untuk kemudian... Seharusnya sulit untuk kemudian intervensi terhadap data yang real tadi. Bang, banyak pihak tentu ikut mengawal ya nanti bagaimana proses ini, tidak hanya kemudian partai politik tentunya atau tim pemenangan masing-masing calon, tapi juga mungkin ada lembaga-lembaga independen, masyarakat yang punya concern terhadap demokrasi ikut mengawal ini gitu, dengan kekhawatiran yang sekarang sudah mulai muncul. Seberapa penting ini menurut Anda perlu kemudian dipertahankan, dan efeknya ini bisa seberapa besar begitu dengan pengawalan publik ini? Sangat penting ya, tidak hanya masyarakat sipil tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia penting untuk melakukan berpartisipasi, tidak hanya memilih, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap proses setiap tahapan pemilu. Entah itu logistik, entah itu kampanye dan sebagainya, dan laporkan kepada Bawaslu. Sudah ada kanalnya sebetulnya. Kalau memang ada potensi pelanggaran, laporkan kepada Bawaslu, dan jangan takut terhadap kemudian melakukan pelaporan tadi. Nah, kadang-kadang masyarakat suka takut bahwa kemudian nanti ketika dikonfirmasi mereka ada kekhawatiran terhadap kekerasan dan sebagainya yang akan ditujukan kepada mereka. Nah, ini tinggal Bawaslu bagaimana merespon terhadap persoalan ini gitu ya, agar kemudian masyarakat tidak perlu takut lagi untuk melaporkan setiap potensi pelanggaran kepada Bawaslu, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Bahkan sekarang paslon beberapa begitu sudah menyiapkan hotline pengaduan. Ini belum dimulai kampanye, saat itu sudah mulai ada hotline. Artinya kan ada kekhawatiran itu juga sebetulnya. Bang, yang jelas tentu setiap periode KPU saya yakin punya tantangan yang berbeda ya. Di era Anda, apalagi juga yang di era sekarang. Dengan keadaan yang sekarang begitu, ada putra dari penguasa saat ini, tentu tantangannya bagi KPU sekarang menurut Anda ini seberapa besar dan seberapa berat? Saya kira nggak ada yang berat ya. Siapapun kalau kemudian kita taat kepada azas, taat kepada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, saya kira tidak ada masalah. Siapapun dia adalah calon presiden atau calon wakil presiden, dia adalah masyarakat, punya hak yang sama di mata undang-undang, dan harus diperlakukan sama. Tidak boleh diperlakukan khusus seperti itu. Jadi tantangannya adalah kemudian tidak bisa diintervensi untuk memenangkan calon dari kekuatan politik tertentu.
Ini sambil minum juga mungkin Iya, Bang Ilham sorry, bisa. sorry. Karena kita sudah bicara panjang ya, ini segmen terakhir. Nah, sekarang yang kemudian perlu terakhir Bang Ilham kita ingatkan adalah bagaimana KPU. Sekali lagi, apa yang Bang Ilham ingin katakan kepada penyelenggara pemilu dan kepada publik yang mungkin ada kekhawatiran soal intervensi dan lain-lain, dan bisa jadi kemudian ini melihat situasi dan eskalasi yang ada mungkin sebulan 2 bulan ke depan akan semakin kencang. Baik, untuk kepada publik saya ingin menyampaikan bahwa Anda harus mampu berpartisipasi secara aktif, tidak hanya sebagai pemilih, tapi juga sebagai masyarakat yang concern dengan terhadap penyelenggaraan pemilu yang nanti akan membawa nasib negara kita ke depan. Untuk kepada penyelenggara pemilu, saya minta kembali taat ke azas, taat kembali kepada prosedur peraturan perundang-undangan. Jika itu saja sebetulnya yang Anda lakukan, taat kepada azas peraturan perundang-undangan dan tidak bisa diintervensi oleh kekuatan politik manapun. Sehingga penyelenggaraan pemilu kita nanti akan berjalan dengan lancar dan penguatan demokrasi Indonesia akan mensejahterakan negeri kita ini. Oke, kita harapkan tentu semuanya begitu yang tadi Bang Ilham katakan. Dan sekali lagi mudah-mudahan judulnya ini dijawab dengan tidak begitu ya. Jadi debat cawapres diubah, KPU berat sebelah, tentu kita berharap tidak. Tidak. Begitu ya. Tapi kita akan lihat dan publik yang akan menilai nanti benar atau tidak kemudian KPU berat sebelah atau tidak. Terima kasih banyak Bang Ilham Terima kasih. Saputra sudah berbagi perspektif kepada Ya, sama-sama. kami. Demikian Talk Politics with Reinhardt malam hari ini. Saya Reinhard Sirait pamit, terima kasih, selamat malam.